Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jemaah salat tarawih yang semoga dimuliakan Allah. Tak lupa para pemirsa, para YouTuber yang ada di rumah, channel YouTube Masjid At-Taqwa, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan klik tanda loncengnya biar tidak ketinggalan info-info terbaru dari Masjid At-Taqwa. Qadarullah, pada malam hari ini saya berdiri untuk menyampaikan kultum dan Ustadz Abu yang menjadi imam. Kemarin Ustadz Abu yang kultum dan saya menjadi imam. Ini insya Allah tidak ada rekayasa di para panitia ya. Mudah-mudahan Ustadz Abu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat Pak Bambang di pojok, teringat sebuah pantun. Pakai peci diolesi kasturi. Jika sholat jangan lupa harus dibawa. Jika ingin sucikan diri, bayarlah zakat di Masjid At-Taqwa. Jangan ada tepuk tangan anak-anak. Jemaah yang semoga dimuliakan Allah, mengawali kultum insya Allah saya 7 menit saja. Mengawali kultum kali ini saya akan membacakan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Kurang lebih artinya seperti ini. Kata Allah, wa anfiqu, dan berinfaklah kalian semuanya. Mimma razaqnakum, min berarti sebagian. Artinya berinfaklah kalian dari sebagian rizki yang kami berikan kepada kalian. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian kepada salah satu di antara kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka dia, salah satu di antara kalian yang meninggal itu akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Rabb, seandainya aku diberikan kesempatan sebentar saja tentang ajal ini, diberikan kesempatan sebentar saja. Orang yang mati akan berandai-andai, dan andai-andai ini yang tidak mungkin akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb, seandainya aku diberikan kesempatan sebentar saja untuk hidup lagi di alam semesta ini, fa as-saddaqa wa akum minas salihin, maka aku akan sedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Jemaah yang semoga dimuliakan Allah, ini adalah sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Jangan sampai kita baru ada keinginan untuk infak dan sedekah nanti kalau kita sudah masuk ke liang lahat. Jangan sampai kita berkeinginan untuk berinfak dan sedekah kalau kita sudah ada di alam kubur dan nanti akan mengandaikan untuk hidup kembali. Ya Allah, seandainya aku hidup lagi, maka aku akan sedekah di Masjid At-Taqwa, aku akan sedekah untuk majelis ta'lim, aku akan sedekah untuk orang-orang yang berbuka puasa dan untuk orang-orang fakir dan miskin. Jemaah yang semoga dimuliakan Allah, pertanyaannya adalah kenapa orang yang sudah meninggal dunia, yang diandaikan bukan dia akan melaksanakan sholat, ya Allah berikan kesempatan pada aku, pada hamba untuk kembali hidup, maka aku akan sholat, aku akan umroh, aku akan baca Al-Quran, atau aku akan apapun kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ternyata jemaah yang semoga dimuliakan Allah, ketika manusia sudah masuk ke alam kubur, ketika nyawa ini sudah terlepas dari raga kita,
maka sudah tidak ada kesempatan lagi kita untuk sholat 5 waktu. Tidak ada kesempatan lagi kita untuk membaca Al-Quran. Sudah tidak ada kesempatan lagi kita melakukan umroh. Sudah tidak ada kesempatan lagi kita untuk puasa di bulan suci Ramadan. Tetapi sodakoh kita, ketika kita sudah masuk ke liang lahat, sodakoh kita yang dulu dikeluarkan ketika kita sedang masih diberikan kesempatan untuk hidup di alam dunia ini, maka sodakoh itu yang akan terus mengalir ke liang lahat. Jemaah yang semoga dimuliakan Allah, satu contoh, kita punya rizki lalu diinfakkan melalui pengurus Masjid At-Taqwa, ceritanya untuk membangun majelis ta'lim. Majelis ta'lim sudah terwujud, insyaallah mudah-mudahan tahun depan insyaallah. Majelis ta'lim sudah ada, lalu majelis ta'lim itu digunakan untuk orang-orang belajar. Di situ ada anak-anak TPA setiap sore belajar ngaji, ada 100 anak. Kita sudah infak untuk majelis ta'lim dan setiap sore dilaksanakan pengajian di majelis ta'lim itu, dan kita sudah masuk ke alam barzah. Ketika kita sudah masuk ke alam barzah, maka setiap anak membaca Iqra, setiap anak membaca Al-Quran, setiap anak belajar yang 100 orang itu di majelis ta'lim itu, pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang sudah meninggal dunia yang infak tadi. Jangan banyak-banyak, ada 1 orang saja yang jadi. Di antara 100 orang itu ada yang satu menjadi ada hafidh Al-Quran gara-gara belajar di majlis ta'lim itu. Maka 1 anak ini ketika membaca Al-Quran, dia bermurojaah, mengulang-ulang baca Al-Qurannya, dan dia melaksanakan sholat lalu membaca Al-Quran itu, maka seluruh pahala membaca Al-Quran yang dilakukan oleh anak itu akan terus mengalir kepada orang yang infak untuk pembangunan majlis ta'lim. Lalu 1 orang itu punya pesantren tahfidz Al-Quran, ada 100 anak santrinya, lalu 100 anak santri itu membaca Al-Quran dan semuanya beribadah bertilawat Al-Quran, maka bukan saja 1 orang anak tadi yang jadi, bahkan 100 santri itu pun pahalanya akan terus mengalir kepada orang infak untuk majelis ta'lim. Yang 100 ini terus seperti itu. Ini baru awalnya yang jadi 1 orang. Bagaimana kalau yang belajar di Masjid At-Taqwa ini ada 100 orang dan 100 orang itu jadi semua. Dan kita dipastikan insya Allah kalau ini terus bertahun-tahun sampai akhir zaman, entah berapa ribu santri yang akan belajar di majlis ta'lim itu. Dan itu yang akan terus mengalir. Maka pantas dan wajar ketika orang sudah masuk ke liang lahat, yang diandaikan fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Pas 7 menit insyaallah. Jemaah yang semoga dimuliakan Allah, pertanyaan berikutnya adalah apa perbedaan infak, zakat dan sedekah, kepada siapa saja harus diberikan, apakah zakat fitrah atau zakat mal boleh digunakan untuk penggunaan pembangunan masjid atau majelis ta'lim. Lalu bagaimana tata cara penghitungan zakat, zakat profesi dan zakat yang lainnya. Insya Allah hadiri pengajian kuliah subuh Ahad yang akan membahas tentang bagaimana tata cara pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Terima kasih. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.